Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak saya lor itu konten ikut di depan kamera ya. Oke dulu ya, pada kesempatan kali ini saya Chandra Gowasto ya akan membagikan ilmu tentang apa? Tentang perkutut raja. Lah ini saya akan bongkar apa tuh arti dari perkutut raja. Jadi begini loh, perkutut raja itu yang saya maksud begini. Jadi perkutut ini ada 5 macam ataupun 5 contoh. Ini yang dipelihara itu zaman raja, zaman dahulu ya. Karena apa? Perkutut ini sangat langka sekali ya, jarang orang memilikinya ya sampai saat ini. Jadi begini loh, yang pertama yang saya maksud itu perkutut pertama itu perkutut Songgoratu. Jadi perkutut Songgoratu memang sangat langka, dan sekaligus kalau kita mau menemukan perkutut Songgoratu di alam liar, kalaupun ada, nanti kalau tahu manusia biasanya langsung menghilang. Karena apa? Perkutut Songgoratu memang sangat langka dan unik. Itu didapatkan di perkutut khususnya lokal. Nah, di perkutut Songgoratu itu memang ada satu helai putih itu di atas kepala sini, tapi satu helai. Jadi satu helai seperti mahkota itu, kayak seperti ratu itu. Tapi kalau perkutut Songgoratu itu jelas itu kalau betul-betul perkutut Songgoratu itu sebetulnya jenis kelaminnya betina. Kalau jantan berarti bukan Songgoratu. Karena apa? Itu saja sudah dinamakan Songgoratu. Jadi ratu itu kan wanita. Itu. Nah, yang memelihara burung perkutut Songgoratu itu zaman dulu itu yang melihara itu seorang raja. Ya. Karena apa? Kalau perkutut Songgoratu karena harganya yang sangat fantastis, ya sangat mahal sekali. Tetapi gini loh, dalam jangka waktu dekat ini saya juga tahu itu di daerah mana kemarin ya khususnya daerah Solo atau kemarin itu saya lihat itu ada yang menjual perkutut katanya Songgoratu itu di pinggir jalan. Saya dekatin, ternyata itu perkutut jambul. Karena perkutut Songgoratu itu banyak di intinya kayak dibuat sendiri itu loh. Kayak manipulasi perkutut jambul itu kayak disuntik di sini loh. Jadi kan dijabuti, terus kayak disuntik itu kan nanti dikasih lar putih gitu. Itu kemarin saya tahu itu di pinggir jalan, tapi saya cuma mendekati. Saya juga tidak menegur sama si penjual. Itu katanya perkutut Songgoratu, padahal itu memasukkan perkutut Songgoratu. Perkutut Songgoratu bukan seperti itu, ya. Karena apa? Kalau perkutut Songgoratu itu juaran yang sekali itu yang ada yang memilikinya. Kalaupun ada berarti perkutut jambul yang dipalsu itu banyak sekali. Karena apa? Karena penjual ngertinya ya itu dijual terus dapat uang, ya. Tapi saya tidak menegur, saya cuma lewat, saya mendekat. Itu. Tapi kalau di alam liar itu emang masih ada loh, tapi kita jarang sekali menemukannya. Karena kalau perkutut Songgoratu itu kalau dari ratusan burung perkutut biasanya itu paling di depan. Itu memimpin di alam liar. Itu paling di depan dari ratusan perkutut. Itu yang pertama ya. Yang kedua perkutut hitam cemani. Lah perkutut hitam cemani itu yang zaman dulu itu yang memelihara itu seorang raja. Jadi perkutut hitam cemani itu bukan perkutut cemani kroseng. Kalau perkutut cemani kroseng ataupun perkutut tenai itu banyak. Tapi kalau perkutut cemani khususnya lokal itu kalau adanya itu di alam. Itu sampai sekarang juga masih ada. Cuma kan kalau kita tahu ya itu tadi perkutut itu akan hilang sendiri. Karena sangat langka, dan itu pun kalau kita mendapatkan perkutut hitam cemani khususnya lokal itu harus kita pakai, kalau zaman dulu pakai puasa, pakai cerakat, itu zaman dulu ya. Tapi sebetulnya sampai sekarang masih ada di alam liar, masih ada. Itu yang kedua ya.
Terus yang ketiga dari contoh perkutut itu yang zaman dulu yang memelihara seorang raja, itu perkutut ada perkutut Majapahit. Jadi perkutut Majapahit itu lho ya, sebetulnya kalau di sini ini kayak agak kemerahan, tapi ini di leher sini ini agak nyambung dua lurik-luriknya nyambung dua gitu. Tapi di sini nggak nyambung semua, tidak, jadi nyambung dua. Itu perkutut Majapahit, ya. Nah perkutut Majapahit itu sampai sekarang di alamnya juga masih ada, cuma kan kalaupun apa itu tahu seseorang itu nanti hilang. Karena apa? Perkutut langka dan tuanya luar biasa loh. Tuh perkutut Majapahit itu masih ada, cuman kan jarang kita temukan. Kalau kita mau menemukan ataupun mau mengambil perkutut Majapahit itu, ya itu biasanya ya pakai terakat puasa itu baru bisa. Tapi adanya di lokal. Itu ya. Yang ketiga itu macam perkutut yang dipelihara seorang raja zaman dulu. Itu ya. Terus yang keempat, perkutut yang keempat ini perkutut yang dipelihara oleh seorang raja ya. Itu zaman dulu. Itu ada juga perkutut lurah. Perkutut lurah tidak asing lagi, pasti dulu tahu lah. Dari Primbon atau dari mana itu emang sangat langka sekali. Apalagi perkutut lurah itu sampai sekarang sebetulnya itu masih ada. Nah perkutut lurah itu ciri-cirinya bagaimana kan gitu. Perkutut lurah itu sebetulnya lor ya, sebetulnya itu nggak mau itu apa itu ke bawah cari pakan itu nggak mau. Jadi perkutut lurah itu biasanya itu nangkringnya itu di atas, paling atas sendiri, ada pohon paling tinggi. Nah untuk makannya gimana? Kalau makannya perkutut lurah itu yang sepengetahuan saya itu biasanya dilolok dari teman-teman perkutut yang lainnya. Jadi ada rombongan perkutut yang lainnya itu datang itu membawa makanan itu untuk melolokkan si perkutut lurah itu. Karena perkutut lurah itu kan adanya itu biasanya di pohon-pohon yang besar dan tinggi. Apalagi perkutut lurah itu tidak mau turun ke bawah, ya. Jadi adanya itu malah di pohon yang lebih tinggi. Apalagi kalau makan minumnya itu disuapin sama perkutut yang lain. Tapi kebalikan dari perkutut Sogoratu lor. Kalau perkutut Sogoratu itu biasanya dari ratusan perkutut biasanya paling depan. Tapi kalau perkutut lurah itu dari ratusan perkutut itu barisannya paling belakang. Jadi ngiring-ngiringi. Karena apa? Perkutut lurah kan perkutut dari para pejabat. Itu. Lah kok dinamakan perkutut lurah kan? Karena perkutut lurah itu dalam arti gini. Kalau artinya kan kalau saya yang saya tahu loh ya, lurah itu luriknya sak sirah. Sirah itu kepala. Makanya dinamakan lurah. Makanya ciri-cirinya luriknya itu di kepala ini loh, ada lurik. Itu perkutut lurah, jelas itu. Gitu ya. Tapi sampai sekarang itu di alam liar masih ada. Tapi jarang orang yang memeliharanya. Karena apa? Karena kesulitannya itu tadi kita memegang perkutut lurah itu tadi di alam liar itu sangat sulit sekali. Karena pertama kita harus pakai, kalau zaman dulu itu zaman raja zaman dulu ya, itu pakai puasa, pakai terakat, ya. Karena apa? Itu tidak sembarangan perkutut. Makanya dinamakan perkutut lurah. Jadi luriknya sak sirah itu kepala, ya. Sirah itu kepala. Makanya tahu toh. Jadi perkutut kok dinamakan perkutut lurah ya itu tadi. Ini saya saya jabarkan masalah perkutut lurah. Tapi sampai sekarang lur itu masih ada. Tapi jarang orang yang memilikinya. Karena apa? Perkutut itu sangat langka sekali. Apalagi kalaupun ada yang memeliharanya itu harganya sangat fantastis, sekaligus sangat mahal sekali. Kalaupun mau dimaharkan. Itu. Jadi perkutut raja ya, perkutut raja itu sebetulnya itu perkutut yang tergolong yang sudah saya jelaskan tadi, yang bisa memelihara itu seseorang raja zaman dulu. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa memeliharanya. Karena pertama harganya sudah fantastis mahal, yang kedua itu untuk memegangnya itu harus punya supranatural ya, supranatural yang sekiranya kita bisa mengambil perkutut itu. Karena perkutut itu sangat langka sekali, apalagi zoni ataupun tuanya di dalam tubuh burung perkutut itu sangat luar biasa. Jadi orang biasa pun biasanya tidak bisa memegangnya ataupun memilikinya, kecuali kita ada impen ya, ngimpi itu beda lagi. Ngimpi kita suruh datang ke punden untuk memegang perkutut, itu beda lagi. Berarti itu wahyu ataupun pulung kita.
Nah, kecuali itu. Oke, untuk dulur-dulur ya, kesempatan kali ini semoga ini bermanfaat ya untuk sedulurku dan para sahabatku. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata sekiranya dari kami kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Kenapa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang cekap sementara terus. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.